Baik, Bu, izin bertanya apakah sudah bisa dimulai, Bu? Ibu udah bisa melihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Ici dan Selamat teman-teman. pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai atau mekanisme gangguan gerak dan fungsi pada sistem infeksi. Bisa di next. Ya, sebelum kami memasuki sesi presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 10. Yang pertama, saya sendiri, Angela Saurulita Sembulon. Selanjutnya ada Hayra Nisa. Dan yang terakhir ada Rifa Setiani. Dimakskan aja slide-nya ya, Dek. Ya, infeksi atau jangkitan. Serangan dan perbanyakan diri yang dilakukan oleh patogen pada tubuh makhluk hidup. Patogen penyebab infeksi diantaranya mikroorganisme seperti virus, prion, bakteri, dan juga fungi. Next. Lalu selanjutnya, penyebab penyakit infeksi yaitu dapat disebabkan oleh 4 organisme berbeda seperti virus, bakteri, parasit, dan jamur. Masing-masing organisme dapat menimbulkan masalah kesehatan yang berbeda pula. Lalu gejala dan tanda klinis infeksi, yaitu tanda infeksi mempengaruhi keseluruhan tubuh secara umum, seperti kelelahan, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, demam, keringat malam, kedinginan, sakit, dan nyeri. Lalu beberapa tanda lain yang bersifat khusus pada bagian tubuh tertentu seperti ruam kulit, batuk, atau keluar cairan dari hidung. Next. Berikut adalah contoh penyakit berdasarkan organisme yang menyebabkannya. Yang pertama itu akibat virus. Organisme ini menyerang sel dalam tubuh. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah salah satu contoh jenis virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Yang kedua ada parasit. Hidupnya pada organisme lain. Plasmodium adalah salah satu jenis parasit yang bergantung pada nyamuk yang menyebabkan malaria. Yang ketiga ada bakteri. Organisme ini dapat melepaskan racun penyebab penyakit. Contohnya itu kayak Salmonella typhi adalah salah satu jenis bakteri yang menyebabkan penyakit tipes abdominalis. Yang keempat ada jamur. Jamur dapat berkembang biak dengan cepat di lingkungan bersuhu hangat dan lembab. Contohnya itu seperti Dermaphytes adalah salah satu jamur penyebab kutu air. Cara pencegahan infeksi yang pertama kita itu melakukan pemeriksaan secara rutin. Yang kedua tidak jajan sembarangan. Yang ketiga menjaga kebersihan dan yang keempat tidak berbagi pakai barang pribadi seperti sikat gigi, handuk dan lain-lain. Ini secara umum aja ya, Dek. Kalau nanti spesifik penyakitnya beda-beda ya, cara penularannya. Iya, Ibu. Oke, lanjut. Oh, adik-adik sekalian, kalau Ibu diam berarti slide-nya tuh oke ya. Itu aja ya. Silakan. Iya, Ibu. Selanjutnya ada tipes abdominalis. Yang pertama untuk pengertiannya itu, ini adalah penyakit infeksi usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi atau Salmonella typhi. Bakteri ini ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kotoran atau tinja dari penderita tipes abdominalis. Betul. Yang kedua ada etiologi dari tipes abdominalis. Penyakit tipes abdominalis disebabkan oleh infeksi kuman Salmonella typhosa yang merupakan kuman gram negatif, tidak berkapsul, mempunyai flagela, dan tidak mempunyai spora. Kuman tumbuh pada suasana aerob dan fakultatif anaerob pada suhu 15-41 derajat Celcius atau optimumnya 30 derajat Celcius. Dan pH pertumbuhan 6-8.
Salmonella typhosa memiliki 3 macam antigen. Yang pertama ada antigen O atau Onehauch, merupakan antigen somatik atau tidak menyebar, terus terdiri dari zat kompleks liopolisakarida. Yang kedua ada antigen H atau Hauch, terdapat flagela dan bersifat menyebar. Yang ketiga antigen V1 dan protein membran hyalin Salmonella paratyphica. Nah, ketiga jenis antigen tersebut di dalam tubuh manusia akan menimbulkan pembentukan 3 macam antibodi yang disebut agglutinin. Ya, antigen itu adalah zat yang dibawa oleh si ini nih ya, si bakteri ini. Berarti si bakterinya yang kita sebut dengan antigen ya. Oke, lanjut deh. Yang C ada epidemiologinya. Penyakit tipes abdominalis biasa dikenal dengan penyakit tipes. Namun dalam dunia kedokteran disebut typhoid fever. Di Indonesia diperkirakan angka kejadian penyakit ini adalah 300 sampai 810 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Insiden tertinggi didapatkan pada anak-anak. Orang dewasa sering mengalami infeksi ringan dan sembuh sendiri lalu menjadi kebal. Insiden penderita berumur 12 tahun ke atas adalah 70-80%. Penderita berumur antara 12 dan 30 tahun adalah 10-20%. Penderita antara 30-40 tahun adalah 5-10%. Dan usia di atas 40 tahun hanya 5-10%. Ini 12 tahun ke atas apa ke bawah ya, Dek? Yang 70-80%. Itu 12 tahun ke bawah ya. Yang ini epidemiologinya tadi. Nanti dimundurkan lagi. Mundur deh. Epidemiologinya tadi. Epidemiologi. Mundur. Ibu, sebentar, Bu. Bukan, kalau itu maju ya. Nah, Ibu ini aja deh. Iya. Tadi 12 tahun itu bukan ke atas ya. 12 tahun ke bawah. Itu yang 70-80. Kita ini ya. Kita perbaiki. Dia banyak kasus pada anak-anak. Yang epidemiologinya itu deh. Ini. Ya, itu ya. Nah, gitu. Penderita berumur 12 tahun ke bawah, 70-80% insidennya ya. Bukan di atas. Di bawah 12 tahun. Ya. Jadi tolong ininya, kelompoknya deh. Oke, lanjut nih. Kalau susah berarti nggak usah di-max aja ya. Kalau susah mundur majunya ya. Berarti nggak usah dimaksimalkan aja slide-nya. Begini aja. Lanjut. Selanjutnya, patofisiologi. Penularan Salmonella typhi dapat ditularkan melalui berbagai cara yang dikenal dengan 5F, yaitu food atau makanan, jari tangan atau kuku, vomitus atau muntah, fly atau lalat, dan feses. Feses dan muntah pada penderita tipoid dapat menularkan kuman Salmonella typhi kepada orang lain, masuk ke aliran darah dan mencapai sel retikuloendotelial, kemudian melepaskan kuman ke dalam sirkulasi darah dan menimbulkan bakteremia. Kuman selanjutnya masuk ke limpa, usus halus, dan kandung empedu. Semula disangka demam dan gejala toksemia pada tipoid disebabkan oleh endotoksemia. Tetapi endotoksemia bukan merupakan penyebab utama demam pada tipoid. Endotoksemia berperan dalam patogenesis tipoid karena membantu proses inflamasi lokal pada usus halus. Demam disebabkan karena Salmonella typhi dan endotoksinnya merangsang sintesis dan pelepasan zat tirogen oleh leukosit pada jaringan yang meradang. Pada kasus yang berat, jaringan yang terkena bisa mengalami perdarahan dan perforasi atau perlubangan. Jadi kuncinya di patofisiologi ini ya. Ini betul lengkap ya patofisiologinya. Yang diserang itu adalah sel-sel limfosit, sel-sel retikuloendotelial. Tapi masuknya kuman itu melalui
oral yang 5M kata kelompok ini betul. Maksudnya lewat makanannya, lewat oral. Dan yang infeksi itu bukan yang lain-lain, tapi adalah sel-sel limfosit, kelenjar lim, sel-sel retikuloendotelial. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada gejala klinis. Masa inkubasi rata-rata 2 minggu. Demam berangsur-angsur naik selama minggu pertama. Demam terjadi terutama pada sore dan malam hari atau biasa disebut febris remittent. Pada minggu kedua dan ketiga, demam terus-menerus tinggi atau febris continue dan kemudian turun berangsur-angsur. Gejala utama yang timbul itu yang pertama ada demam tinggi, yang kedua nyeri kepala dan pusing, yang ketiga sakit perut, yang keempat diare atau sembelit, yang kelima mual dan muntah, dan yang keenam kehilangan nafsu makan. Ya, betul. Lanjut. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada tes imunologi. Yang pertama ada tes Widal untuk mendeteksi antibodi terhadap kuman Salmonella typhi. Tes ini itu ada pemeriksaan fisik seperti suhu tubuh, permukaan lidah, bagian perut yang nyeri, dan lain-lain. Terus yang kedua ada pengambilan darah sebagai sampel. Yang ketiga ada Widal positif kalau titer 1/200 atau lebih dan menunjukkan O ya, bukan 0. O. 1 per. Yang kedua 1/200. Ya, lanjut. Yang kedua ada tes Tubex untuk mencari IgM dan IgG. Berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antibodi IgM anti 09 dalam darah. Ya, sekarang kecenderungannya kita melakukan tes Tubex ya Dede untuk pasien. Jadi penghematan karena tes Tubex ini langsung mencari IgM-nya. Jadi langsung kepada sasarannya. Kalau tes Widal dan lain-lain itu masih bias dengan antibodi lain. Tapi boleh kita pakai dua-duanya tes ini. Tapi biasanya kita di pelayanan kita melakukan tes Tubex. Tes yang kedua ya. Ya, tapi boleh ya dua-duanya boleh. Silakan lanjut. Selanjutnya yang kedua itu ada diagnosis laboratorium. Yang pertama ada pemeriksaan darah tepi. Pada pemeriksaan darah tepi dapat ditemukan adanya penurunan kadar hemoglobin, trombositopenia, kenaikan LED, aneosinofilia, limfopenia, leukopenia, leukosit normal, hingga leukositosis. Yang kedua ada pemeriksaan urin. Tes yang dilakukan untuk melihat air seni mulai dari warna, bau, hingga zat-zat yang terkandung di dalamnya. Yang Urin ketiga, biasanya ada jarang kita pakai, Dek. Kita hanya memakai pemeriksaan darah tepi sama bakteriologis. Kalau tinja juga jarang kita pakai ya. Kalau urin biasanya jarang banget. Boleh nggak usah dipakai nanti. Urinnya di-delete aja ya. Oh iya Ibu. Terus yang ketiga ada pemeriksaan bakteriologis. Tes ini untuk menentukan diagnosis pada seseorang yang diduga mengidap penyakit akibat infeksi bakteri. Yang keempat ada pemeriksaan tinja atau feses. Tes ini bertujuan untuk melihat kemungkinan adanya kelainan pada saluran pencernaan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Angela Saurolita. Ya, selanjutnya ada demam berdarah dengue. Untuk pengertiannya itu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Dengue itu ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus betina yang terinfeksi virus dengue. Ya. Ini virus ya, kalau tadi bakteri ya. Ya, Bu. Untuk etiologi demam berdarah dengue ini disebabkan oleh virus dengue dari famili Flaviviridae dan genus Flavivirus. Virus ini mempunyai 4 serotip yang dikenal dengan DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4.
Keempat serotip ini menimbulkan gejala yang berbeda-beda jika menyerang manusia. Serotip yang menyebabkan infeksi paling berat di Indonesia yaitu DEN3. Demam berdarah dengue tidak menular melalui kontak manusia dengan manusia. Virus dengue sebagai penyebab demam berdarah hanya dapat ditularkan melalui nyamuk. Apabila daya tahan tubuh seseorang yang terkena infeksi virus tersebut rendah, sebagai akibatnya sel jaringan akan semakin rusak. Sebaliknya, apabila sel tersebut berkembang banyak, fungsi organ tubuh tersebut baik, maka akan sembuh dan timbul kekebalan terhadap virus dengue yang pernah masuk ke dalam tubuhnya. Ya, lanjut. Betul. Untuk epidemiologi demam berdarah dengue, faktor yang berhubungan dengan kejadian DBD menurut WHO, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit DBD antara lain, yang pertama faktor agent atau penyebab. Agent atau penyebab penyakit yaitu semua unsur atau elemen hidup dan mati yang kehadiran atau ketidakhadirannya. Apabila diikuti dengan kontak yang efektif dengan manusia rentan dalam keadaan yang memungkinkan akan menjadi stimulus untuk mengisi dan memudahkan terjadinya suatu proses penyakit. Dalam hal ini, yang menjadi agent dalam penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD adalah virus dengue. Yang kedua ada faktor host atau penjamu. Host atau penjamu yang dimaksud adalah penderita penyakit DBD. Faktor host atau penjamu antara lain umur, ras, sosial ekonomi, cara hidup, status perkawinan, hereditas, nutrisi, dan imunitas. Beberapa penyebab faktor penjamu antara lain kelompok umur akan berpengaruh terhadap penularan penyakit. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kelompok umur yang paling banyak diserang DBD adalah kelompok umur kurang dari 15 tahun, yang sebagian besar merupakan sekolah. Selanjutnya, kondisi sosial ekonomi akan mempengaruhi perilaku manusia dalam mempercepat penularan penyakit DBD, seperti kurangnya pendingin ruangan atau AC di daerah tropis, membuat masyarakat duduk-duduk di luar rumah pada pagi dan sore hari. Waktu pagi dan sore hari tersebut merupakan saat nyamuk Aedes aegypti mencari mangsanya. Ini pagi dan sore hari ini mungkin nanti di ini ya, Dek. Ada jam tertentu pola hidup nyamuk itu. Biasanya nyamuk itu antara jam 9 sampai jam 4 sore. Itu dia bisa terbang. Jadi biasanya kecenderungan nyamuk itu menggigit mangsanya antara jam 9 sampai jam 4 sore ya. Jadi bukan pagi dan sore hari kita ini ya, kita perbaiki sedikit. Iya, Bu, baik. Ya, kita hanya mengikuti pola hidup nyamuk. Beda nanti nyamuk malaria itu dia kecenderungan menggigitnya malam karena dia hidupnya malam hari. Ya. Oke, lanjut deh. Selanjutnya, tingkat kepadatan penduduk yang padat akan memudahkan penularan DBD karena berkaitan dengan jarak terbang nyamuk sebagai vektornya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian epidemi DBD banyak terjadi pada daerah yang berpenduduk padat. Selanjutnya ada imunitas adalah daya tahan tubuh terhadap benda asing atau sistem kekebalan. Jika sistem kekebalan tubuh rendah atau menurun, maka dengan mudah tubuh akan terserang penyakit. Dan yang terakhir itu status gizi, diperoleh dari nutrisi yang diberikan. Secara umum, kekurangan gizi akan berpengaruh terhadap daya tahan dan respons imunologis terhadap penyakit. Next. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang diklasifikasikan atas 4 komponen, yaitu lingkungan fisik, lingkungan kimia, lingkungan biologi, dan juga lingkungan sosial. Yang pertama, lingkungan fisik. Mencangkup keadaan iklim yang terdiri dari curah hujan, kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin, sinar matahari, dan ketinggian tempat. Lingkungan fisik berpengaruh langsung terhadap komposisi spesies, vektor habitat perkembangan nyamuk sebagai vektor, populasi, longevitas, dan penularannya. Yang kedua ada lingkungan kimia. Air adalah materi yang sangat penting dalam kehidupan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup tanpa air. Air merupakan habitat nyamuk pradewasa. Air berperan penting terhadap perkembangbiakan nyamuk. Penyakit dapat dipengaruhi oleh perubahan penyediaan air. Salah satu di antaranya adalah infeksi yang ditularkan oleh serangga yang bergantung pada air atau water relevant insect vector, seperti Aedes aegypti,
dapat berkembang biak pada air dengan pH normal 6,5 sampai dengan 9. Next. Yang terakhir itu ada lingkungan biologi. Lingkungan biologi ini berpengaruh terhadap resiko penularan penyakit menular. Hal yang berpengaruh antara lain jenis parasit, status kekebalan tubuh penduduk, jenis dan populasi serta potensi vektor, dan adanya predator dan populasi hewan yang ada. Terus selanjutnya ada lingkungan sosial ekonomi. Menurut Adriani tahun 2001, secara umum faktor berkaitan dengan lingkungan sosial ekonomi adalah yang pertama, keberadaan penduduk akan mempengaruhi ketersediaan makanan dan kemudahan dalam penyebaran penyakit. Yang kedua, kehidupan sosial seperti perkumpulan olahraga, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, stratifikasi sosial berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, etnis, dan sebagainya. Yang keempat, kemiskinan. Biasanya berkaitan dengan malnutrisi, fasilitas yang tidak memadai, secara tidak langsung merupakan faktor penunjang dalam proses penyebaran penyakit menular. Yang kelima, keberadaan dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Ya, Ibu, ini kan ini apanya banyak ya, dikupas secara detail. Tapi kesimpulannya, nyamuk Aedes aegypti ini dia hanya bisa terbang maksimal 200 meter. Jadi ketika jadi sebenarnya beda dengan tifoid atau TBC, itu biasanya banyak kecenderungannya banyak pada masyarakat prasejahtera. Tetapi untuk demam berdarah, kecenderungan dia tidak memandang status sosial dan status ekonomi. Jadi selama itu nyamuk itu bisa terbang dalam 200 meter, itu bisa menularkan. Jadi bisa di perkantoran, di sekolah, mau sekolahnya yang bagus atau sekolahnya yang tidak bagus, sama aja ya, kecuali sekolahnya itu memang menerapkan pola bersih ya, jadi gitu. Oke, lanjut Angel. Oke, Ibu. Selanjutnya, patofisiologi demam berdarah dengue. Patofisiologi demam dengue atau dengue fever atau DF dimulai dari gigitan nyamuk Aedes aegypti, manusia berinang atau host utama terhadap virus dengue. Nyamuk Aedes aegypti akan terinfeksi virus dengue apabila menggigit seseorang yang sedang mengalami viremia virus tersebut. Kemudian dalam kelenjar liur nyamuk virus dengue akan bereplikasi yang berlangsung selama 8-12 hari. Namun proses replikasi ini tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup nyamuk. Kemudian serangga ini akan mentransmisikan virus dengue jika dengan segera menggigit manusia lainnya. Orang yang digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue akan berstatus infeksius selama 6 sampai dengan 7 hari. Virus dengue akan masuk ke dalam peredaran darah orang yang digigitnya bersama saliva nyamuk. Lalu virus akan menginvasi leukosit dan bereplikasi. Leukosit akan merespon adanya viremia dengan mengeluarkan protein sitokinase dan interferon yang bertanggung jawab terhadap timbulnya gejala-gejala seperti demam, flu-like symptoms, dan nyeri. Ya, ini patofisiologinya lengkap ya, jelas. Jadi si virus ini dia hanya bisa berkembang biak di tubuh siapa dia berkembang biak. Berkembang biak utamanya di mana si ini nih, si dengue ini, virus dengue. Di nyamuk apa di manusia? Kira-kira. Dan yang lain kelas? Kita sudah membaca juga ya, dari pagi-pagi kan sudah belajar mandiri. Kira-kira dia ininya di mana? Virus dengue ini. Jawab asal aja nggak apa-apa, nanti Ibu luruskan. Si virus kan berada di liur nyamuk. Dia bisa 8-12 hari. Kemudian dengue yang ada di air liur nyamuk, ketika nyamuk itu menggigit manusia, si virusnya dimasukin oleh nyamuk yang mengandung si dengue tadi, sampailah di tubuh manusia. Tempat manusia ini baru dia melakukan
aktivasi. Gitu ya. Jadi si dengue ini dia menjadi aktif tuh di tubuh manusia ya, tubuh manusia. Khususnya di retikuloendotelial atau kelenjar sistem limfe ya, adik-adik. Oke, ini betul ya, patofisiologinya nih lengkap. Lanjut, Angel. Selanjutnya ada gejala demam berdarah dengue. Gejala umumnya itu timbul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Beberapa gejala demam berdarah yaitu demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, nyeri kepala berat, nyeri pada sendi otot dan tulang, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, dan pendarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Ya. Tidak harus semuanya gejalanya muncul ya, bisa hanya 1-2 gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada 4 tahapan derajat keparahan DBD. Yang pertama, derajat pertama. Tanda yang ada pada derajat pertama yaitu demam disertai gejala tidak khas dan uji tourniquet positif. Derajat 2, pada tahapan derajat 2 terdapat tanda derajat 1 ditambah ada pendarahan spontan di kulit atau pendarahan lain. Derajat 3, pada tahap ini adanya kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lemah serta penurunan tekanan nadi kurang dari 20 mmHg. Hipotensi sistolik menurun sampai kurang dari 80 mmHg. Sianosis di sekitar mulut, akral dingin, kulit lembab, dan pasien tampak gelisah. Derajat 4, tanda yang terdapat pada tahapan derajat 4, yaitu shock berat atau prolonged shock. Nadi tidak dapat diraba dan tekanan darah tidak terukur. Ya, jadi ini tergantung bukunya, mungkin kelompok ini mengambil ya. Ada lagi berapa buku pada penyakit dalam memakai derajatnya 3. Tapi boleh, selama sumbernya ada, nggak ada masalah ya. Tahap 3, biasanya tahap 1, benar, derajat 1 yang ini, derajat 1. Derajat 2, biasanya derajat 2 ini benar. Kita langsung masuk derajat 3 itu adalah derajat yang 3 sama 4 kita gabung. Gitu ya. Jadi derajat 1 itu hanya demam saja, itu yang kita sebut demam dengue. Derajat 2 namanya demam berdarah dengue. Sudah ada manifestasi perdarahan, mulai dari bintik-bintik, atau keluar darah dari hidung, atau keluar darah dari feses. Itu derajat 2. Kalau derajat 3 adalah fase pre-shock dan shock. Gitu ya. Derajat 3 dan 4 ini kita gabung menjadi derajat 3. Itu biasanya ya. Kalau kita pakai di lapangan, di klinisnya. Ya. Oke, lanjut, Angel. Selanjutnya, pemeriksaan penunjangan demam berdarah dengue. Pemeriksaan penunjang pada demam berdarah dengue atau dengue fever atau DF yang paling sederhana adalah pemeriksaan darah lengkap atau complete blood count atau CBC. Pemeriksaan ini berguna untuk mendeteksi DF dan mendeteksi adanya kebocoran plasma. Pemeriksaan penunjang lain yang bisa dilakukan adalah antigen dengue non-struktural protein 1 atau NS1 antigen dan IgM anti-dengue. Pemeriksaan CBC direkomendasikan untuk dilakukan pada pasien dengan demam untuk mendapatkan data dasar hematokrit, leukosit, dan trombosit. Semua pasien dengan warning sign, semua pasien dengan warning sign. Warning sign, semua pasien dengan demam lebih dari 3 hari. Semua pasien dengan gangguan sirkulasi atau shock. Ya, jadi pada prinsipnya untuk demam berdarah dengue. Jadi demam berdarah dengue. Jadi demam dengue ini ada 3 tahap ya, Dede, 3 derajat. Yang pertama demam dengue saja. Yang kedua demam berdarah dengue. Yang ketiga adalah demam berdarah dengue dengan shock. Itu biasanya yang pertama sekali kita lakukanlah pemeriksaan darah lengkap, complete blood count, dan kita tambah dengan IgM anti dengue, gitu ya. Biasanya dengan itu diagnosanya udah tegak ya, Dede ya.
Lanjut, Angel. Selanjutnya pengobatan atau terapi demam berdarah dengue. Yang pertama, terapi rehidrasi oral, yang kedua istirahat yang cukup, yang ketiga mengkonsumsi suplemen zinc. Zinc adalah mineral penting yang dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan merangsang pertumbuhan sel sehat. Ya, jadi kuncinya sebenarnya yang pertama aja, yang pertama kedua. Yang pertama banget, rehidrasi oral. Rehidrasi itu berarti jangan sampai terjadi dehidrasi ya, cairan yang banyak. Ya, oke, lanjut. Ya, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Rifa. Baik, selanjutnya ada neoplasma. Pengertian neoplasma adalah neoplasma berasal dari kata neoplasia yang berarti pertumbuhan baru, yaitu kumpulan sel abnormal yang tumbuh terus-menerus dan tidak terkendali. Neoplasma lebih sering dikenal dengan tumor. Neoplasma berperilaku seperti parasit dan bersaing dengan sel dan jaringan normal untuk memenuhi kebutuhan metabolismenya. Jadi kesimpulannya, neoplasma adalah pertumbuhan baru yang patologis dan tidak terkendali. Tapi sel-selnya bukan sel-sel yang bisa dibaca oleh tubuh. Sel-sel yang tumbuh baru itu adalah sel-sel yang bermutasi. Ya, oke, lanjut. Yang kedua ada etiologi neoplasma. Tumor biasanya disebabkan oleh mutasi DNA di dalam sel. Tumor bisa dipicu oleh yang pertama, lingkungan, yaitu bahan kimia. Lalu yang kedua, penyinaran berlebihan, contohnya sinar UV dan sinar X. Yang ketiga, yaitu polusi seperti limbah dan polusi udara. Yang kedua, makanan, yaitu bahan pemanis buatan, bahan pengawet buatan, bahan pewarna buatan, dan kebanyakan makan garam, daging hewan yang disuntik dengan hormon. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu biologi, yaitu virus, hormon, dan keturunan. Yang keempat ada psikologi, kepribadian, dan stres. Lanjut, betul. Yang C ada epidemiologi neoplasma, yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumor. Yang pertama adalah proses transformasi untuk membentuk massa tumor yang jelas secara klinis. Lalu yang kedua, pasokan darah ke jaringan tumor. Dan yang ketiga, progresi dan ketergantungan pada sel yang berbeda. Selanjutnya adalah pengaruh tumor pada penderita tumor. Yang pertama, akibat posisi neoplasma, massa tumor yang menimbulkan tekanan pada jaringan di sekitarnya yang dapat menimbulkan komplikasi dan kerusakan. Lalu yang kedua, karena komplikasi sekunder, pendarahan dapat terjadi pada tumor-tumor jinak di selaput lendir. Yang ketiga, produksi hormon yang berlebihan. Keempat, kerusakan jaringan. Dan kelima, akibat umumnya yaitu reaksi penderita terhadap tumor. Biasanya kita mendeteksi pasien yang mengalami neoplasma ini dari gejala yang ditimbulkan ya. Ada penekanan, ada perdarahan, respon hormon yang berlebihan, kerusakan jaringan, itu keadaan umum. Berat badannya turun gitu ya. Biasanya secara klinis kita deteksi. Oke, lanjut. Lalu yang D ada patofisiologi neoplasma. Tumor terbentuk akibat ketidakseimbangan antara jumlah sel baru yang tumbuh dengan jumlah sel lama yang mati. Kondisi ini bisa terjadi bila sel baru terbentuk secara berlebihan. Beberapa hal di bawah yang diduga berkaitan dengan tumbuhnya sel tumor yaitu yang pertama, pola makan yang buruk, lalu paparan sinar matahari yang berlebihan, lalu yang ketiga, infeksi virus atau bakteri, misalnya HPV, virus hepatitis, dan H. pylori. Lalu konsumsi alkohol yang berlebihan, paparan radiasi akibat tindakan medis seperti ronsen atau CT scan. Lalu konsumsi obat-obatan yang berlebihan, lalu merokok, obesitas, dan paparan bahan kimia. Betul. Bisa dilanjut. Lalu selanjutnya, fase perkembangan neoplasma. Yang pertama adalah metaplasia, yaitu proses di mana
keturunan sel induk yang sedang membelah dikhususkan untuk melakukan tugas tertentu. Lalu yang kedua, displasia, yaitu kelainan diferensiasi sel-sel yang sedang berproliferasi sehingga ukuran, bentuk, dan penampilan sel menjadi abnormal disertai gangguan pengaturan dalam sel. Lalu yang ketiga, anaplasia, terjadi perubahan sel yang sudah berdiferensiasi untuk melakukan fungsinya menjadi sel yang kehilangan kemampuan untuk melakukan fungsinya dan menjadi kurang mirip dengan jaringan semula. Betul. Tolong bedakan ya metaplasia, displasia, dan anaplasia. Kalau metaplasia ini dia ini aja replikasi dulu tambah. Kemudian displasia selama mengalami pembelahan dia mulai terjadi perubahan bentuk dan fungsinya. Anaplasia adalah perubahan bentuk dan fungsinya itu kan sudah berubah. Yang berubah itu dia membuat fungsi baru di dalam tubuh. Gitu. Dia membuat kerajaan sendiri. Ya, paham? Metaplasia, proses pembelahan yang normal dulu. Pembelahan dulu deh, replikasi. Selama proses replikasi itu terjadi displasia. Mulai terjadi bentuk, fungsi, dan ukurannya yang patologis. Setelah terjadi pembelahan, terbentuk sel baru. Sel baru itu dia membuat sebuah fungsinya yang berbeda, bikin kerajaan sendiri. Itu kita sebut dengan anaplasia. Ya. Oke, lanjut deh. Lalu yang E, ada gejala neoplasma. Gejala utama dari tumor yaitu terbentuknya benjolan. Tumor yang tumbuh di organ bisa tanpa gejala, tapi bisa juga menimbulkan gejala seperti demam, lemas, tidak nafsu makan, berkeringat di malam hari, nyeri di dada, perubahan warna kulit misalnya menjadi kuning, kemerahan atau lebih gelap, pendarahan atau memar yang tidak jelas sebabnya, dan penurunan berat badan. Oh, untuk gejalanya sangat banyak ya, Dek. Untuk kelompok ini busukkan banyak sekali, tergantung posisi tumornya di mana dan cara dia menginvasinya seperti apa. Apa penekanan atau kelainan hormon atau dia mengganggu metabolisme tubuh. Ya, jadi banyak sekali gejalanya, gejala klinis. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan penunjangan neoplasma. Dalam mendiagnosis suatu benjolan, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang terdiri dari yang pertama, tes urin atau tes darah untuk mengidentifikasi kondisi yang tidak normal. Contohnya, pemeriksaan darah lengkap untuk melihat jumlah dan jenis sel darah yang mengalami gangguan pada penderita leukemia. Lalu yang kedua, USG, CT scan, MRI, atau PET scan untuk mengetahui lokasi, ukuran, dan penyebaran tumor. Yaitu pengambilan sampel jaringan tumor yang diperiksa di laboratorium. Setelah mengetahui jenis, ukuran, letak, dan sifat tumor, dokter dapat menentukan penanganan yang tepat untuk mengatasi tumor jinak dan tumor ganas. Berikut penjelasannya. Lanjut. Yang pertama, tumor jinak yaitu benigna. Pada tumor jinak stadium awal atau masih berukuran kecil, dokter mungkin tidak akan memberikan obat apapun. Namun, dokter melakukan tindakan observasi yaitu watchful waiting untuk memantau apakah tumor menimbulkan masalah atau tidak. Tumor jinak tumbuhnya lambat dan biasanya mempunyai kapsul, tidak merusak jaringan sekitar dan tidak menimbulkan anak sebar pada tempat yang jauh. Lalu yang kedua, ada tumor ganas yaitu maligna. Tumor ganas pada umumnya tumbuh cepat dan merusak jaringan sekitarnya. Tumor ganas perlu diatasi dengan lebih serius karena dampaknya pada kesehatan lebih berat. Beberapa pengobatan tumor jinak juga ada yang diterapkan pada kasus tumor ganas atau kanker. Lanjut. Yang ketiga ada intermediator. Di antara dua kelompok tumor jinak dan tumor ganas, terdapat segolongan kecil tumor yang mempunyai sifat invasif lokal tetapi kemampuan metastasisnya kecil. Tumor demikian disebut tumor agresif lokal,
tumor ganas yang berderajat rendah. Sebagai contohnya, karsinoma sel basal kulit. Assalamualaikum, Bu. Ya. Maaf, saya belum mengabari Bu Herman. Halo, Bu Herman. Hari Rabu tuh boleh nggak kalau kita habis zuhur, Bu Herman? Ya, karena Bu Ratu kan pagi ada kegiatan katanya Bu Herman. Ada acara juga ya. Ah, ah, ah. Oh, ya, 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 ya. Ini deh saya koordinasi sama Bu Ratu. Berarti bisanya kan pos bindu itu hari Rabu pagi ya, Bu? Hari Rabu pagi atau kalau Kamis nggak bisa ya, Bu Herman? Ah, tanggal 7. Kalau Kamis nggak bisa ya, Bu Herman, kalau pagi. Iya, cuma saya sudah konfirmasi ke Bu Ratu. Tanggal 7 itu Bu Ratu paginya tuh masih ada audit mutu internal pagi-pagi katanya. Memang kita menyesuaikan dengan jadwal Bu Ratu ini makanya ada selalu kendala, Bu Herman. Oh, oh, iya, 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 iya. Kalau kalau saya dengan Pak Ganes kan siap-siap aja karena kita lebih free ya Bu. Cuma karena Bu Ratu kapasitasnya kajur kan undangannya banyak dan lain-lain. Oh, ya. Iya, kendalanya di Bu Ratu. Bu Herman, punten. Berarti kalau hari, tapi saya belum ngomong ke Bu Ratu, eh, hari Rabu siang nggak bisa ya Bu Herman. Nanti coba saya tawarkan ke Bu Ratu, hari Kamis pagi, kira-kira bagaimana Bu Herman? Tanggal 8. Karena saya juga belum konfirmasi ke Bu Ratu. Eh, ya, ya. Bu Ratu pagi itu ya, ya. Baik, baik. Ya kita koordinasi aja Bu Herman. Maaf ya Bu Herman. Iya, iya, iya. Makasih banyak Bu Herman. Salam buat Pak Herman ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Maaf ya ada ya, ada interupsi sedikit ya. Oke, lanjutkan Ya, ini. tidak apa-apa. Rifa tadi ya bacanya. Ya, Bu. Ya, silakan Untuk Rifa. selanjutnya, pengobatan terapi neoplasma. Yang pertama ada radioterapi. Terapi ini bertujuan untuk membunuh dan mencegah penyebaran sel kanker, serta mengurangi ukuran tumor menggunakan sinar khusus berenergi tinggi. Lalu yang kedua, kemoterapi. Terapi ini bertujuan untuk membunuh sel kanker menggunakan obat-obatan. Lalu yang ketiga, terapi hormon. Menghambat produksi hormon tersebut dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Lalu yang keempat, imunoterapi atau terapi biologi. Terapi ini menggunakan obat-obatan yang memanfaatkan sistem kekebalan tubuh untuk memberantas sel kanker. Oke, boleh di close deh apanya, PPT-nya, biar wajahnya kelihatan semua teman-temannya. Ya. Oke, kelompok presentan sudah
Oh ya, moderatornya ada? Silakan Ya, Bu, moderator. boleh jawab, Bu. Ya, mungkin sekian dari presentasi kelompok 10. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya. Sebelumnya Ibu ini sedikit ya, Ibu memberikan sedikit. Sudah cukup materinya yang minimal ya. Cuma nanti untuk neoplasma, untuk kelompok presentan, nanti ditambah dengan stadium. Stadium kanker tuh ada 3 D, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Nah, ada berapa asosiasi bedah, dia pakai stadium 4. Jadi 1AB, 2AB, 3AB, dan 4. Gitu ya, nanti tolong ditambahkan ya deh untuk perbaikannya. Jadi stadium 3B sama 4A, itu dia sudah menyebar bermetastasi, itu tidak bisa lagi kita lakukan tindakan apa-apa. Tidak boleh kita lakukan operasi. Tapi stadium 1 sampai stadium 3A itu masih bisa kita lakukan operasi. Gitu ya. Nanti ditambah ya, Dek ya, kriterianya. Terima Ya. kasih, Bu, atas masukan. Ya, oke. Sekarang silakan dilempar ke kelas ya kalau ada pertanyaan tentang materi 3 pokok ini. Yang jelas ketika Ibu diam tadi berarti itu sudah benar ya. Adik-adik berarti sudah bisa memahami sendiri. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Interupsi, Bu. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Holifanu Maulida, Ibu. Izinnya, biasanya kalau ada yang terkena penyakit, ada yang terkena demam berdarah, itu biasanya akan dianjurkan untuk minum jus jambu merah ya, Ibu. Nah, apakah benar jambu merah itu dapat membantu proses penyembuhan dari demam berdarahnya, Ibu? Terima kasih. Angel, Ibu langsung aja jawab ya, Angel ya. Ibu ini ya, biar dengan waktu sedikit kita bisa mengampu banyak pertanyaan ya. Gak apa-apa, Ibu ngambil kaflingnya kelompok. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Ya, oke. Sebenarnya kunci, Khalifah, terima kasih ya pertanyaannya bagus dan sangat banyak kita temukan di pelayanan ya. Kunci utama pengobatan dari pasien demam berdarah adalah rehidrasi. Rehidrasi dulu. Rehidrasi itu berarti apa? Pokoknya masuk cairan ke dalam tubuh. Pokoknya. Mau cara apa? Mau pakai oral lebih bagus kalau pasien kesadarannya bagus. Oral itu bagaimana? Berarti diminum ya. Minum yang banyak gitu. Kalau pasiennya sudah mulai apatis, itu kita lakukan dengan intravena infus. Pasiennya kita guyur dengan infus. Bisa juga seperti itu ya. Apa saja Bu cairannya yang bisa di ini sama pasien? Kalau oral deh, apa saja yang pasiennya mau selama dalam bentuk rehidrasi boleh. Mau apa saja? Teh manis boleh, sirup boleh, jus mangga boleh, jus bla 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 boleh. Selama pasien demam berdarah ini dia tidak muntah, tidak demam dan lain-lain. Kadang-kadang ada beberapa jus atau minuman sirup manis itu merangsang muntah pasien. Kalau pasiennya muntah kan sayang, kita memasukkan cairan ini keluar lagi, gitu ya. Jadi cairannya masuk ke cairan yang bisa diterima oleh pasien. Kalau pasiennya bisanya teh manis, bagus. Kalau sukanya jus apa gitu bagus. Nah, dalam penelitian jambu biji ada mempunyai beberapa zat yang kecenderungan dia bisa menonaktifkan antigen virus dengue. Gitu ya, adik-adik. Itu ada dalam penelitian bahwa dia bisa menonaktifkan antigen dari virus dengue. Gitu. Jadi kalau disuruh pasiennya dia nggak bisa minum jus jambu biji karena dia alergi. Apakah harus kita paksa sementara dia doyannya teh manis? Boleh nggak? Boleh. Nah, walaupun hasilnya mungkin 11-12, boleh. Jadi apa saja.
Kemudian kita tambah lagi pengobatannya kalau pasiennya demam, kita kasih anti demam, muntah, anti muntah, diare, anti diare gitu ya. Sifatnya simptomatik, menghilangkan gejala. Gitu ya, Oliva? Iya Ibu, terima kasih. Ya, oke. Angel, ada lagi temannya bertanya? Mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Kan ada kanker tifoid ya, tipus abdominalis, kanker atau neoplasma. Oh, nanti Ibu masuk ke fisioterapinya lah, Bu. Dari tadi itu kita belajarnya di rumah sakit, kayaknya posisi fisioterapinya di mana gitu ya. Dari semua kondisi itu, biasanya fisioterapi itu kan posisinya di rehabilitasi. Atau kuratif bisa juga. Di beberapa kondisi, fisioterapi bisa di kuratif. Namanya pada pasien tifoid. Tifoid itu biasanya pasiennya harus bed rest adik-adik. Tidur yang lama. Nah, nanti biasanya di fisioterapi bagaimana membuat pasien itu otot-ototnya tidak kaku tanpa harus melakukan aktivitas di luar tempat tidur. Itu contoh untuk tifoid. Kalau demam berdarah, pasien itu biasanya kita lakukan setelah pasiennya dalam kondisi yang stabil ya, Dede ya. Kondisi yang stabil, nanti kita ajarin lagi pasiennya mobile. Dan kalau untuk kanker, waduh, itu fisioterapi banget ya. Nanti di kuratif sama rehabilitatifnya banyak banget nanti. Fisioterapi nanti bergerak di sana. Bagaimana mengajarin pasiennya mobilisasi lagi, atau mempertahankan oksigenase pada beberapa otot dan lain-lain. Banyak, fisioterapi banyak di sana ya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan apa ya? Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dan Ya, Bu, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Zaid Zidan Rizky. Ya. Mengenai DBD yang tadi masuk derajat kedua, kalau nggak salah, itu Ya. udah mulai gejala Perdarahan. demam dan pendarahan ya. Ya. Maksudnya pendarahan itu apakah dapat pendarahan atau gimana ya, Bu? Zidan ulangi lagi agak putus. Kalau perdarahan apa yang Zidan tanya? Iya, Bu, kalau pendarahan maksudnya apakah dia sering mengeluarkan darah dari hidung atau mulut atau bagaimana gitu, Bu? Ya, betul. Pertanyaannya bagus. Angel, Ibu langsung jawab aja ya, Angel. Pertanyaan temannya ya. Baik, Bu. Ya. Jadi demam berdarah ini ada 3 stadium. Kalau stadium 1 biasanya terlewati oleh pasien. Pasien udah demam, sakit kepala 3 hari sembuh, udah. Jadi daya tahan tubuhnya bagus. Stadium kedua tuh demam, kalau yang pertama itu stadium namanya stadium demam dengue ya. Kalau yang kedua demam dengue darah, DBD yang biasanya kita sering sebut itu. Itu biasanya gejalanya demam ditambah manifestasi perdarahan. Manifestasi perdarahan itu apa saja? Yang sederhana adalah bintik-bintik merah di tangan, di ekstremitas, biasanya ekstremitas atas paling banyak. Paling gampang kita lakukan namanya uji torniket. Kita apa ya? Kita bentuk tangan di atas, kita biarkan berapa menit. Nanti akan muncul bintik-bintik namanya ptehi. Itulah kapiler atau pembuluh darah yang pecah, kapiler yang pecah. Itu sudah manifestasi perdarahan tuh Zidan. Yang bintik-bintik merah adik-adik. Atau yang lebih parahnya lagi hematemesis, muntah darah atau mimisan, hidung berdarah. Berarti pecah pembuluh darah di hidung atau pecah pembuluh darah di esofagus. Yang lebih parah lagi perdarahan di sistem pencernaan. Berarti BAB-nya berdarah, gitu ya. Itu biasanya manifestasi perdarahan yang kita inginkan. Yang paling ringan itu adalah THI, bintik-bintik merah. Stadium 2. Itu ya, Zidan? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ayo. Interupsi, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Wijaya,
bertanya Ibu, apakah benar Ibu untuk DBD ini orang yang sudah pernah itu lebih mudah untuk terkena kembali? Dan apakah ketika yang kedua kalinya ini terkena itu bisa lebih parah Ibu? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus ya, dan biasanya sering banget kalau kita di pelayanan kesehatan, masyarakat banyak bertanya. Seharusnya virus atau yang tipes tifoid itu kan adalah antigen ya Dede ya. Kalau dia masuk ke dalam tubuh, terbentuk nggak antibodi di dalam tubuh? Terbentuk. Seharusnya pasien yang sudah mengalami demam berdarah, pernah mengalami demam berdarah dan sembuh, atau tipes, pernah tipes dan sembuh, dia sudah mempunyai antibodi. Termasuk mungkin misalnya sekarang ya, kita yang divaksin dengan apa ya, virus COVID, berharap sudah terbentuk antibodi untuk melawan. Seharusnya itu sasarannya. Tapi antibodi itu kan terbentuk hanya standar. Kalau virus atau kumannya itu masuknya lebih banyak, contohnya di kampus kita tuh satpam itu yang pikir di depan itu kan 3 orang ya Dede ya. Kalau datang penjahat 3 orang atau 4 orang, bisa nggak satpamnya mengcover? Bisa ya, bisa dilumpuhkan. Kalau masuk penjahatnya 20, satpamnya ada 3, kebetulan satpamnya 3 itu ininya nggak bagus, skill berkelahinya nggak bagus. Masuk nggak penjahat itu ke kampus kita? Masuk. Jadi mungkin antibodinya sudah ada, satpamnya sudah ada. Tapi kondisi tubuh kita lagi menurun, imun kita menurun, berarti satpamnya tadi yang tidak punya skill bela diri. Dan virus atau kumannya banyak, virulensinya tinggi. Gitu. Itu akan menyebabkan muncul lagi. Kalau parah tidaknya itu tuh hanya berpengaruh kepada tubuh dan jumlah kuman atau virus yang masuk ya salsabila ya. Nah, jadi setiap vaksin atau kita pernah kena penyakit, itu tidak menjamin 100% kita aman untuk kembali lagi penyakit itu terulang ya. Bagaimana Baik, Salsa? Bu. Terima kasih Bu. Sudah Ya. jelas. Ada lagi Angel temannya? Untuk teman-teman yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Kanker tuh belum ada yang bertanya, neoplasma. Interupsi Ibu. Ya, Mila. Mila ya? Silakan. Ya Bu. Ya, silakan Mila. Ya, Bu. Mohon izin bertanya, Ibu. Untuk etiologi dari neoplasma itu kan salah satunya tadi itu hormon yang berlebih ya Bu. Yang ingin saya tanyakan, hormon yang berlebih itu jenis hormon apa? Kemudian menyebabkan hormon itu dapat berlebih itu karena kenapa Ibu? Ya. Terima kasih Bu. Bagus pertanyaan dari Mila, dan itu juga banyak kita temukan kasus ya di rumah sakit, di pelayanan kesehatan. Setelah kita telusuri ke belakang, salah satu penyebab dari CA atau kanker itulah kelebihan hormon. Biasanya kelebihan hormon itu yang kita zoom, yang kita ini hormon estrogen dan progesteron. Walau hormon lain juga tidak ini. Hormon estrogen dan progesteron itu kan ada beberapa terapi. Kita bukan penyuntikan hormon, ada beberapa terapi. Kita lakukan penyuntikan hormon. Sehingga hormon yang berlebihan itu menyebabkan terjadi kenaikan metabolisme pada organ tersebut. Metabolisme, kalau metabolisme meningkat kan terjadi replikasi atau pembelahan di jaringan target dari hormon tersebut. Nah, dilalahnya, karena ini adalah dari luar, suntikan dari luar atau dari dalam yang patologis, karena hormonnya seharusnya kita butuh 5, adanya 8, terjadilah yang tadi, yang dibilang sama itu tadi Arifa tadi ya, metaplasia. Habis metaplasia, habis anaplasia. Gitu ya. Banyak sekali hormon-hormon yang disuntikan dari luar ya, berapa terapi. Jadi kalau biasanya pasien yang kalau kita terapi dengan hormon, itu biasanya kontrolnya ketat. Ya, Mila.
Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan, Angel?